Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Dalam video ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Al-Kausar, Ahmad Firki Isani, dan Delia Nur Hidayati, akan memaparkan sedikit mengenai materi penulisan Al-Quran. Subhi Al-Sholih mengemukakan berbagai pendapat dari pakar Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Al-Syafi'i, beliau mengatakan lafaz Al-Quran yang terkenal itu bukan mustaq dan bukan pula berhamzah. Lafaz itu sudah lazim digunakan untuk pengertian kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, bukan berasal dari akar kata qoro'a, sebab jika demikian, tentu semua yang dibaca dapat dinamai Al-Quran. Nama itu khusus bagi Al-Quran seperti halnya Taurat dan Injil. Nah, kemudian yang kedua, yaitu Al-Faro, berpendapat bahwa lafaz Al-Quran adalah pecahan dari atau mustaq dari kata qoro'in, bentuk plural dari korinah yang berarti kaitan. Karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling berkaitan. Karena itu, jelaslah bahwa huruf nun pada akhir lafaz Al-Quran adalah huruf asli, bukan tambahan huruf. Lalu yang ketiga, Al-Asy'ari. Dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafaz Al-Quran adalah mushtaq dari akar kata korn. Ia mengemukakan contoh kalimat kron al-sya'i yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi, kata kron dalam hal ini bermakna gabungan atau kaitan. Karena surah-surah dan ayat-ayat saling berkait dan bergabung. Nah, dari ketiga pendapat itu dapat disimpulkan bahwa lafaz Al-Quran tanpa hamzah di tengahnya jauh dari kaidah istiqaq bahasa Arab. Namun, sekelompok ulama lain mengemukakan bahwa dalam penulisan Al-Quran harus diletakkan hamzah di tengahnya. Di antara mereka ialah Al-Zajjaj dan Al-Yahni. Al-Zajjaj mengatakan, lafaz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola kata atas wazn fu'lan. Lafaz tersebut pecahan kata dari Qur'un yang berarti jam'un. Ia memberikan sebuah contoh, Quri'a al-ma'ufi al-haudi, yang berarti air kumpul di dalam kolam. Jadi, dalam kalimat tersebut bermakna jam'un atau kumpul. Kenapa? Karena alasannya Al-Quran mengumpulkan atau menghimpun intisari kitab-kitab terdahulu. Sementara Al-Yahni berpendapat lafaz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola kata gufron dan merupakan pecahan dari kata qoro'a yang berarti membaca. Lafaz Al-Quran digunakan untuk menamai sesuatu yang dibaca, yakni objek dalam bentuk masdar. Pendekatan ini itu lebih akurat dan lebih tepat karena di dalam bahasa Arab, lafaz Al-Quran adalah bentuk masdar yang maknanya sinonim dengan kata qiraah, yakni bacaan. Kemudian bab yang selanjutnya adalah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Kedatangan wahyu merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kerinduan Nabi terhadap kedatangan wahyu tidak diekspresikan dalam bentuk hafalan saja, melainkan juga dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ditempuh dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu disebut al-jam'u fis sudur. Rasulullah amat menyukai wahyu. Ia senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu.
lalu menghafal dan memahaminya. Ini persis seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 17. Yang artinya adalah sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam kurung di dadamu dan dalam kurung membuat pandai membacanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW adalah hafiz atau penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya. Kemudian cara yang kedua yaitu al-jam'u fi sudur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau langsung memerintahkan mereka untuk menulis dan menunjukkan tempat ayat tersebut turun dalam surat, sehingga pada lembaran itu membantu proses penghafalan di dalam hati. Kemudian proses penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad itu sangatlah sederhana. Media alat tulisnya pun sangat sederhana, misalkan dari pelepah kurma, tulang belulang, dan berbagai tempat lainnya. Bab yang selanjutnya adalah penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggalan Rasulullah SAW. Istrinya Aisyah menyimpan beberapa naskah, catatan atau manuskrip Al-Quran. Dan pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadilah Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surat-suratnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Khalifah Abu Bakar terjadi setelah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan ini bertujuan menumpas habis para pemurtad dan juga para pengikut Musailamah Al-Kadzab. Ternyata menjadikan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran itu syahid. Khawatir akan hilangnya Al-Quran karena para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam medan perang, lalu Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Namun pada awalnya Abu Bakar pun tidak setuju dengan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab, karena menurutnya Nabi Muhammad pun tidak pernah melakukannya. Tapi Umar bin Khattab terus membujuk Abu Bakar untuk melakukannya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Kemudian Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Sabit untuk melakukannya. Sama halnya seperti Abu Bakar sebelumnya, Zaid bin Sabit pun menolak perintah Abu Bakar dengan alasan yang sama. Namun setelah terjadi musyawarah, akhirnya Zaid bin Sabit pun setuju. Yang kedua yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja. Kondisi ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampaknya adalah ketika mereka membaca Al-Quran, karena bahasa asli mereka bukan bahasa Arab. Fenomena ini ditangkap dan ditanggapi secara cerdas oleh salah satu seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Inisiatif Utsman bin Affan untuk menyatukan penulisan Al-Quran tampaknya sangat beralasan. Betapa tidak? Menurut beberapa riwayat, perbedaan cara membaca Al-Quran pada masa itu sudah berada pada titik yang menyebabkan umat Islam saling menyalahkan, dan pada ujungnya terjadi perselisihan di antara mereka. Khalifah Utsman bin Affan memutuskan agar mushaf-mushaf yang beredar adalah mushaf yang memenuhi persyaratan. Itu pertama, harus terbukti mutawatir dengan maksud tidak ditulis berdasarkan riwayat ahad. Lalu yang kedua, mengabaikan ayat yang bacaannya dinasah, dan ayat tersebut tidak diyakini dibaca kembali di hadapan Nabi Muhammad SAW pada saat-saat terakhirnya. Lalu yang ketiga, kronologi surat dan ayat seperti yang dikenal sekarang ini berbeda susunan mushafnya antara Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat, sistem penulisan yang digunakan mushaf mampu mencakupi qiraat yang berbeda sesuai dengan lafaz-lafaz Al-Quran ketika turun.
Dan yang kelima, semua yang bukan mushaf Al-Quran dihilangkan. Pada masa ini, Al-Quran mulai dalam tahapan penyempurnaan penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan tanda titik, sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang 7. Setelah banyak orang non-Arab memeluk Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berharokat dan tidak bertitik ini. Maka pada masa Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Hijriah, ketidakmemadainya mushaf ini telah dimaklumi para sarjana muslim terkemuka pada saat itu, dan oleh karena itu penyempurnaannya pun mulai segera dilakukan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai pemeliharaan Al-Quran setelah Khalifah Utsman bin Affan. Gubernur Mesir yaitu Abdul Aziz ibnu Marwan setelah menulis mushafnya menyuruh orang memeriksa seraya berkata, "Barang siapa yang dapat menunjukkan suatu kesalahan dalam salinan ini, maka akan diberikan kepadanya seekor kuda dan 30 dinar." Di antara yang memeriksa itu, ada seorang qori yang dapat menunjukkan suatu kesalahan, yaitu perkataan naj'ah, padahal sebenarnya na'jah. Maka dengan tersebarnya mushaf itu, bersungguh-sungguhlah umat Islam menghafal Al-Quran, mentajwidkan hafalan-hafalannya, dan menyelin mushaf-mushafnya. Terdapat suatu riwayat yang menerangkan bahwa bilangan mushaf yang diangkat atas ujung lembing dalam peperangan Ali dengan Muawiyah ada 300 buah banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa penyalinan mushaf sangat pesat dilakukan. Maka dengan berangsur-angsur, lenyaplah mushaf yang ditulis para sahabat dan tinggallah dalam pelukan umat Islam. Mushaf yang ditulis pada masa kekhalifahan Utsman ini kemudian dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Nah, dengan demikian, format akhir dari Mushaf Utsmani tetap terjaga sampai sekarang. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penulisan Al-Quran telah dimulai sejak pada masa Rasulullah SAW masih hidup, yang kemudian dilanjutkan pengumpulannya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan selanjutnya dibukukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian, untuk pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah sendiri, lebih banyak mengandalkan kemampuan hafalan, sedangkan penulisannya hanya sedikit, dikarenakan pada masa tersebut belum dikenal kertas seperti sekarang ini. Dan mushaf yang ditulis pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini adalah mushaf terakhir yang tetap terjaga sampai sekarang. Alhamdulillah, selesai sudah pemaparan dari kami mengenai materi penulisan Al-Quran. Kami mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan atau kesalahan dalam video ini, karena segala kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.